Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan Miss Priscil di sini. Kita kali ini akan belajar matematika. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang bangun datar. Sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita lihat dulu di dalam ruangan kelas ini ada nggak ya contoh-contoh dari bangun datar? Kamu tahu nggak ya contoh-contoh bangun datar itu apa saja? Coba perhatikan lebih detail lagi ya. Ada tidak? Wah, ternyata ada. Yang pertama, penggaris. Penggaris ini ada dua. Satu yang berbentuk segitiga, yang satunya lagi berbentuk persegi panjang. Lalu, apakah ada yang lain? Wah, ternyata televisi. Televisinya juga berbentuk dari bangun datar, yaitu bangun datar persegi panjang. Lalu, ada lagi tidak ya selain persegi panjang dan segitiga pada gambar pada ruangan kelas ini? Ternyata ada, yaitu lingkaran. Ini dia, lingkaran. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan bangun datar itu? Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Nah, bangun datar tersebut memiliki lebih dari dua garis lurus atau garis lengkung, sehingga garis-garis pada bangun datar disebut sisi. Sisi-sisi tersebut membentuk sebuah bangun datar atau segi. Mari kita pelajari tentang segi banyak. Segi banyak. Segi banyak adalah gabungan dari beberapa garis yang membentuk sebuah kurva sederhana atau bangun datar. Nah, contohnya pada gambar di bawah ini ya. Garis berwarna biru ditambah dengan garis berwarna oranye, ditambah lagi garis berwarna kuning, ditambah lagi dengan garis berwarna merah, sehingga membentuk segi empat. Lalu ada juga ini, garis biru ditambah garis kuning ditambah garis hijau membentuk segitiga. Nah, segi empat sisinya empat. Segi tiga sisinya tiga. Nah, segi yang lebih dari satu disebut segi banyak. Segi banyak juga disebut poligon. Setelah kita memahami bangun datar itu apa dan segi banyak itu apa, sekarang kita pelajari yuk tentang kurva. Kurva. Berikut ini ada beberapa contoh kurva. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kurva? Kurva adalah suatu gambar dari sebuah bidang datar. Kurva itu sendiri dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, kurva tertutup. Yang kedua, kurva terbuka. Yang ketiga, kurva tertutup tapi tidak sederhana. Mari kita lihat contoh beberapa kurva. Kurva tertutup. Di bawah ini ada macam-macam bentuk kurva. Namun tidak semua kurvanya adalah kurva tertutup. Tapi sebelumnya kita cari dulu. Apa sih pengertian kurva tertutup tersebut? Kurva tertutup adalah gambar yang semua ujung sisinya saling bertemu. Pada gambar ini mana ujungnya yang tidak bertemu? Mari kita buang ya. Nah, ini dia adalah contoh kurva tertutup. Setelah kita mengetahui apa itu kurva tertutup, mari kita pelajari apa itu kurva terbuka. Kurva terbuka adalah gambar yang salah satu sisinya hilang atau tidak bertemu. Nah, pada gambar di bawah ini, menurutmu mana sih yang termasuk kurva terbuka atau sisinya yang tidak bertemu? Kita buang dulu yuk. Nah, ini dia contoh kurva terbuka. Yang terakhir adalah kurva tertutup tidak sederhana. Kurva tertutup tidak sederhana adalah suatu gambar yang memotong dirinya sendiri menjadi dua bagian yang tidak terpisahkan. Nah, menurutmu mana sih gambar yang memotong dirinya sendiri dan tidak memisahkan bagiannya? Kamu tahu mana yang
garis dimaksud dengan kurva tertutup tidak sederhana pada gambar di bawah ini? Kita buang dulu yuk. Nah, ini dia kurva tertutup tidak sederhana. Setelah kita mempelajari kurva, mari kita mempelajari macam-macam dari segi banyak. Segi banyak. Segi banyak dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, beraturan. Yang kedua, tidak beraturan. Yuk kita lihat contoh-contohnya. Segi banyak beraturan. Di bawah ini terdapat 5 gambar segi banyak beraturan. Nah, kita lihat ya, apakah sisinya sama panjang? Ya, semua pada gambar ini memiliki sisi yang sama panjang dan juga sudut yang sama besar. Sehingga kesimpulannya adalah segi banyak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Segi banyak tidak beraturan. Berikut ini adalah contoh-contoh segi banyak tidak beraturan. Bentuknya berbeda-beda, sisinya juga tidak sama panjang. Lalu, sudutnya tidak sama besar. Ini yang dikatakan segi banyak tidak beraturan. Kesimpulannya, segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Untuk tugas, temukanlah nama-nama segi banyak di bawah ini. Terdapat 5 gambar. Miss Prisil ambil contoh yang pertama ya. Gambar yang pertama berbentuk huruf L. Kita lihat sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 sisi, maka dapat dikatakan bahwa nomor 1 adalah segi 6. Tugas selanjutnya, gambarlah nama-nama segi banyak di bawah ini, yaitu nanogon, dekagon, oktagon, heptagon, dan heksagon. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Bye, sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Ingat, semangat matematika, semangat bangsa.